Di awal film kita diperlihatkan seorang hitman sekaligus tangan kanan mafia ternama di Kanada bernama Donald atau akan kita panggil saja Don. Pagi itu bersama rekan kerjanya Don rencananya akan mengeksekusi salah satu saingan bisnis bosnya. Berbeda dengannya, rekan Don terlihat gugup karena ini merupakan pertama kalinya ia diperintahkan untuk membunuh seseorang. Terlihat sangat jelas kalau ia sangat menghormati Don yang namanya sudah sangat terkenal di kalangan para mafia. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah si target dan dari jauh mereka memperhatikan gerak-geriknya dan begitu ada kesempatan, Don pun langsung melakukan eksekusi. Rekan Don terlihat sangat kagum dengan keberaniannya. Ia pun segera mengambil mobil agar jasad korban bisa mereka bawa untuk dikubur di tengah hutan. Tapi di tengah proses itu, tiba-tiba sesampainya di markas, kedatangan Don langsung disambut hangat oleh bosnya bernama Claude. Ternyata sejak awal Don memang diperintahkan bosnya untuk membunuh rekannya tadi. Alasannya adalah simpel karena kerjanya selama ini dianggap tidak becus. Dan sebagai gantinya, siang itu Don kembali dipasangkan dengan orang baru bernama Sergei, yang sebenarnya rekan baru Don yang ini juga enggak jauh beda dengan sebelumnya, di mana ia banyak tingkah dan agak arogan. Tapi karena sudah perintah bosnya, jadi Don menuruti saja. Par curiosité. Quand on a un job à faire, on l'a fait, on ferme sa gueule. Begitu selesai menguburkan dua jasad tadi, Don menyampaikan ke bosnya kalau ia butuh uang tambahan. Tanpa basa-basi, Claude pun langsung mengajaknya ke tengah hutan. Di samping sebuah pohon tumbang, ternyata terkubur satu ember penuh dengan uang. Sebenarnya tak ada satupun orang yang pernah diberitahukan lokasi rahasia ini. Tapi karena Claude sudah sangat percaya akan loyalitas Don, ia pun menganggapnya seperti saudara sendiri. Hari itu sebenarnya bertepatan dengan hari ulang tahun putrinya. Don pulang ke rumah ketika sudah larut malam. Bisa dibilang ia cukup payah sebagai seorang ayah. Tapi hal itu tak terlalu dipermasalahkan oleh istri Don yang sejak awal sudah tahu kalau suaminya bekerja sebagai kaki tangan seorang mafia. Keesokan harinya Don menemui saudaranya bernama Carl. Tak jauh beda dengan Don, Carl adalah mantan napi. Nampaknya kelakuan buruk keduanya ini akibat keluarga mereka yang kacau balau di masa lalu. Anyway, siang itu Carl menghadap ke saudaranya untuk minta diberikan pekerjaan. Dirinya bingung harus kerja apa setelah keluar dari penjara. Sebenarnya Don kurang ser karena adiknya ini terkenal temperamental dan juga teledor. Tapi karena tak tega, ia pun mencoba memberinya kesempatan. Malam itu kebetulan Don diperintahkan untuk menagih uang setoran dari beberapa bar di kota. Begitu ada pemilik bar yang menolak bayar, maka Don langsung memerintahkan anggotanya untuk memberikan pelajaran. Yaps, baru saja dikasih kesempatan, adik Don kembali berulah. Ia memukuli si pemilik bar padahal sudah tak berdaya. Alhasil bukannya dapat uang setoran, kali ini mereka dalam bahaya. Karena tak ingin karirnya terancam, malam itu Don memutuskan untuk memecat adiknya sendiri. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat Don dan rekannya sedang mengumpulkan uang setoran, mereka tak sengaja bertemu dengan salah satu preman yang pernah mengkhianati Claude. Tanpa basa-basi, Sergei langsung menghajarnya habis-habisan. Dari preman ini jugalah mereka dapat info lokasi salah satu bawahan Claude yang pernah nyolong uangnya. Begitu informasi itu Don dapatkan, ia langsung sampaikan ke Claude. Dan sesuai dugaan, Don diperintahkan untuk membunuh orang yang mereka cari-cari tersebut. Sebelum melakukan pembunuhan, Don dan Sergei menyempatkan diri untuk memakai obat-obatan haram terlebih dahulu. Hitung-hitung buat nambah nyali buat aksinya sebentar. Begitu sampai di lokasi, kondisi mereka masih setengah teler. Si target sendiri tak menyangka kalau persembunyiannya telah terbongkar. Pistol Sergei macet, sedangkan Don kehabisan peluru. Pasca dari target mereka masih hidup setelah menerima 2 tembakan. Karena tak ingin ada saksi hidup, Don memutuskan untuk menusuk wanita di hadapannya berulang kali hingga bisa dipastikan dia tewas. Untuk menghilangkan bukti pembunuhan, mereka segera ke pinggir danau dan membuang senjata yang digunakan tadi. Tapi belum sempat pergi dari lokasi, tiba-tiba polisi menghampiri mereka. Sebelum diinterogasi, Don langsung menghajar Sergei hingga berlumuran darah. Tujuannya adalah untuk menutupi bekas darah dari pembunuhan tadi.
Untung saja polisi tak menaruh curiga dan hanya memberikan mereka kertas tilang akibat mengemudi di dekat danau. Ben, je vous mentirai pas, on a bu un peu là, mais là encore plus louche. C'est Gaston n'a pas l'air, je pense. Begitu pulang ke rumah, Don didapati oleh istrinya sedang membersihkan berkas darah tadi. Sebenarnya di sini dirinya mulai sadar kalau apa yang ia lakukan benar-benar sudah di luar batas. Apalagi mereka tadi membunuh seorang wanita yang tak bersalah. Singkat cerita, malam itu mereka berdua menghadap kepada Claude. Berdasarkan info pengacaranya, sampai saat ini polisi belum memiliki bukti kuat kalau mereka berdualah pelaku pembunuhan tadi. Tapi untuk jaga-jaga, mereka berdua harus bersembunyi di luar kota hingga kasus ini meredup. Serge yang masih anak baru menghadapi situasi dengan penuh kepanikan. Bahkan dirinya merasa bayaran yang ia terima tak sepadan dengan aksinya tadi. Dan tiba-tiba Il n'aurait jamais fermé sa gringuelle. Don sendiri rencananya akan bersembunyi di rumah tua milik temannya yang terletak di tengah hutan. Makanya malam itu ia meminta istrinya untuk segera membawakan beberapa perlengkapan. Dari sini istri Donald akhirnya curiga kalau suaminya adalah pelaku dari pembunuhan yang sedang dibicarakan di kota. Ia pun mencoba menyadarkan suaminya untuk kembali ke jalan yang benar, tapi tiba-tiba Ah, mais c'est Claude qui dit ça? Quand c'est pas la première fois que ça arrive, on s'en est toujours. teman Don ini namanya Jin. Dia adalah perampok profesional. Di sini keduanya saling bercerita. Selama ini Don menghargai Claude karena keduanya sudah seperti saudara. Claude sudah memberikan kehidupan yang layak, jadi dia rela berkorban demi misi yang diperintahkan kepadanya. Tapi anehnya perkataan Don ini tidak berbanding lurus dengan hati dan pikirannya. Di mana setelah beberapa hari menyendiri di hutan, ia mulai merasakan kegelisahan yang sangat luar biasa. Apalagi setelah mengingat semua perbuatannya di masa lalu. Bahkan malam itu ketika ia mendengar suara dari semak-semak, dirinya langsung merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Setelah beberapa minggu menyendiri, istri Don memutuskan untuk mampir, dan ketika ia mencoba membangunkan suaminya yang sedang tidur, hampir saja ia ditembak. Bella mampir karena khawatir akan kondisi suaminya, dan sebagai istri yang baik, ia mencoba meyakinkan suaminya untuk berhenti bekerja pada Claude. Nah, kalau memang Don dan adiknya kemarin telepon dan menawarkan buat jualan narkoba, di mana Carol memiliki kenalan kartel dari luar kota, tapi namanya bisnis, ya pasti butuh modal. Carol sempat bilang kalau mereka berhasil jualan produk ini, maka untungnya tidak main-main. Une passe avec un gars qui a un stock de pilules à vendre. Moi, je pense qu'il bullshit. Setelah sebulan di hutan, keuangan Don mulai menipis. Dari sini, akhirnya ia tertarik dengan tawaran adiknya dan langsung menemui Claude di tengah kota demi bisa mendapatkan modal tambahan. Di scene ini kita bisa melihat kalau Claude kurang senang dengan kehadiran Don. Ia takut jangan sampai Don tertangkap polisi dan namanya bisa terseret ke pengadilan. C'est pas une bonne idée que tu sortes de ta cachette. T'en donnes ton cash plus une cote dans une couple de semaines. Malam itu, akhirnya Don menemui adiknya di sebuah motel. Sebelum membahas soal bisnis, Carl sempat bilang kalau ayah mereka divonis terkena kanker dan hidupnya tak akan lama lagi. Tapi Don terlihat tak peduli sama sekali dan meminta Carl langsung memberitahu ide bisnis yang adiknya maksud. Begitu dijelaskan, ternyata ide Carl tidak terlalu matang dan kemungkinan besar akan gagal. Polisi sudah menunggu kedatangan Don di kota sejak awal dan Carl kurang berhati-hati, makanya persembunyiannya akhirnya terbongkar. Seorang polisi bernama Roger kemudian menginterogasi Don. Di samping meja terdapat seluruh identitas anggota Claude. Polisi sudah lama mengetahui berbagai bisnis haram Claude. Mereka ingin menangkapnya, tapi sampai saat ini belum menemukan orang yang mau bersaksi atas semua kejahatannya. Jika Don mau bekerja sama, maka Roger berjanji akan memberikannya berbagai keuntungan. Tentu saja Don tidak sebodoh itu, makanya sejak awal ia memilih untuk diam. Hey. Peut-être tu devrais penser à débarquer avec ta femme et ta fille avant. Begitu pengacara Claude muncul, ia langsung mencurigai sepakat dengan tawaran polisi tadi. Seakan-akan tak percaya akan loyalitas yang selama ini Don tawarkan kepada organisasinya. Parce que Chris veut savoir ce qu'il pense de ça, mon arrestation.
À mon avis, une chose, c'est avance d'automne. Enfin. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Don dibebaskan karena polisi tak memiliki bukti kuat atas kasus pembunuhan kemarin. Begitu bebas, Don langsung melepas rindu dengan keluarga kecilnya. Tapi baru juga pulang, adik Don kembali muncul. Dan kali ini ia menghadap untuk meminta maaf sekaligus menyampaikan kabar duka. Ternyata belum lama ini ayah mereka meninggal dunia. C'est à peu près la pire affaire qui est arrivée dans notre vie. À toi et puis à moi. Malam itu Don kembali bertemu Claude. Bukannya menanyakan kabar, hal pertama yang Claude pastikan malah apakah Don mengkhianatinya atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang Claude ajukan lama-kelamaan mulai membuat Don risih. Loyalitas yang luar biasa bisa-bisanya diragukan. Tak sampai sana, malam itu Claude menunjukkan salah satu anggota mereka yang berlumuran darah karena kedapatan bekerja sama dengan polisi. Secara tidak langsung hal ini menjadi peringatan bagi Don jika dia berani mengkhianatinya. Fais-toi plaisir, mon job. Malam itu saat di bar, Claude bilang ada orang asing yang berani menjual jamur ganja di wilayah mereka. Bukan sekali dua kali, tapi hal ini sudah terjadi berkali-kali. Don pun menawarkan diri untuk menghajar orang yang dimaksud. Tapi ia tak menyangka sama sekali kalau orang itu adalah adiknya sendiri. Claude bilang Carl sudah melanggar peraturan yang berulang kali. Mereka sudah menghajarnya habis-habisan, tapi Carl tetap saja kembali berulah. Maka dari itu, Claude ingin agar Don menghabisi adiknya sendiri, hitung-hitung sebagai pembuktian loyalitasnya. T'es la meilleure personne pour faire la job. Tu vas te débarrasser. Karena terpaksa, keesokan paginya Don mendatangi adiknya. Ternyata apa yang Claude katakan benar, di mana selama ini adiknya diam-diam melakukan budidaya jamur ganja. Carl terlihat sangat bangga karena akhir-akhir ini bisnisnya sangat berjalan dengan lancar. Dan ia berharap hal ini bisa menjadi bukti kepada kakaknya kalau dia sanggup untuk berbisnis. Don kemudian mengajak adiknya jalan-jalan ke tengah hutan di belakang rumah. Carl tak menaruh curiga sama sekali dengan ajakan kakaknya. Dan begitu sampai di sana, Don langsung melakukan eksekusinya. Si je bats de dribble, là. Parce que quand du bois veut ta peau elle vaut pas cher. Mais t'en vas, mon petit Chris. Kakak macam apa yang tega membunuh adiknya sendiri? Makanya Don hanya meminta Carl pergi selamanya. Karena jika Claude tahu dia masih hidup, maka riwayat mereka berdua akan tamat. Tiga bulan kemudian, Don menghadiri acara resepsi salah satu bawahan Claude bernama Renal. Pesta yang cukup meriah dan hampir semua anggota Claude ikut merayakannya. Renal sempat menyapa Don ketika di kamar mandi dan ternyata sejak diperintahkan membunuh adiknya, Don hampir tak pernah lagi muncul di markas. Makanya Renal menyampaikan kalau Claude ingin berbincang dengannya di bar. Begitu keduanya bertemu, ternyata perbincangan itu tak jauh dari persoalan adik Don. Sejak awal, Claude sudah curiga kalau Don akan berkhianat. Dan malam itu setelah sekian lama tak bertemu, Claude berencana untuk menyebaknya. C'est qui ta famille? Ta famille à toi. Don segera kabur dan bersembunyi di ruang basement. Belasan anggota Claude mencoba mengejarnya, tapi untung saja nasib baik masih berpihak kepada Don. Malam itu, begitu sampai di rumah, Don langsung membawa istri dan anaknya kabur keluar kota. Tepatnya mengungsi ke rumah sahabatnya si Jin. Dari sini, Bella mulai kehabisan kesabaran menghadapi kehidupan suaminya yang amburadul. Apalagi anak mereka harus bersekolah dan sebagainya. Di lain sisi rencananya, Don ingin mengajak keluarganya kabur ke negara lain ataupun ke kota yang jauh dari kekuasaan Claude. Tapi untuk melakukan itu semua, ia membutuhkan uang yang tak sedikit. Kebetulan sekali Jin akan merampok bank beberapa hari ke depan dan Don pun sepakat untuk membantunya. On débarque chez le banquier à 7 heures. Beberapa hari kemudian, saat pagi buta, mereka menerobos masuk ke salah satu rumah bankir yang memegang kunci brankas bank yang akan mereka rampok. Agar korbannya menurut, istrinya disekap dan Don bertugas mengawasi gerak-geriknya sampai perampokan selesai. Bisa dibilang rencana Jin sangat rapih dan akhirnya mereka berhasil menggasak uang senilai 1,6 miliar rupiah, nilai yang cukup fantastis di tahun 1980-an.
Saat hari Natal tiba, Don memutuskan untuk mencari pohon cemara di tengah hutan. Ia hitung-hitung untuk menyenangkan hati putrinya. Begitu akan pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat beberapa mobil polisi. Ternyata persembunyiannya telah terbongkar. Don kemudian berusaha lari sekencang mungkin untuk memperingati sahabatnya. Tapi semua itu sudah terlambat. Saat di penjara, Roger kembali muncul. Kali ini Don tak bisa lagi meminta bantuan pengacara Claude. Ya, bisa dibilang tak ada jalan keluar. Roger mendatanginya hanya untuk kembali menawarkan kerjasama. Ia juga sempat menyinggung soal masa lalu Don yang ternyata anak cerdas. Cuman lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Hal itu dibuktikan dahulu. Don sering peringkat 1 di kelasnya, tapi karena menerima berbagai kekerasan dari ayahnya, makanya ia mulai kabur dari rumah. Roger juga bilang kalau beberapa bulan belakangan dia berhasil menyedap telepon Claude, makanya ia tahu betul kalau Don sedang diincar oleh para mafia. Setelah dipikir-pikir, dibanding harus dipenjara sampai membusuk, nampaknya tak ada salahnya jika Don menerima tawaran Roger. Dan ketika keduanya kembali bertemu, Don memberikan syarat untuk kerjasamanya, di mana ia ingin anak dan istrinya mendapatkan perlindungan serta kompensasi. Orang-orang yang bekerja sama dengan polisi tak mungkin lagi bisa diselamatkan, makanya Don hanya meminta agar pemerintah memperhatikan anak dan istrinya. C'est de quoi je parle. Si tout se m'envoie au pénitencier pour la On va trouver le moyen de t'en faire un esti de bon deal. Singkat cerita, keesokan harinya Don didatangi oleh pengacara Claude. Ia datang untuk menawarkan bantuan, tapi Don tak sebodoh itu. Sekarang jika ia harus mati, dirinya sudah tak peduli lagi. Yang penting Claude harus ikut diadili atas semua kejahatannya. à Claude qui me manquait. Mulai saat itu, Don banyak menghabiskan waktu di kantor Roger mengungkap semua kasus pembunuhan yang pernah ia lakukan, termasuk di mana jasad para korban itu dikubur. Cuman masalahnya, Roger seakan tak puas akan setiap testimoni yang Don telah berikan. Di lain sisi, tak mudah untuk berkata jujur akan semua dosa yang pernah dilakukan. Roger kemudian bilang tujuan utama mereka mengungkap semua kasus ini agar mereka bisa memilih kasus mana yang paling kuat untuk menyeret nama Claude. Gagné, Donald, je te le dis, moi. Alain Pelletier. C'est Claude qui me l'a commandé. Keesokan harinya, Don diizinkan untuk bertemu istrinya di sebuah motel. Jujur saja, Bella sudah muak dengan semua kasus ini. Apalagi mereka harus bersembunyi dan dijaga ketat oleh puluhan polisi. Putri mereka bahkan tak bisa lagi menikmati masa kecilnya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Maka dari itu ia meminta izin kepada Don agar dibiarkan pergi keluar kota demi bisa memulai kehidupan yang baru. Je suis vraiment plus capable. Ça va être fun avec maman pendant que papa est parti. Akhirnya Don harus berpamitan kepada istri dan anaknya. Uniknya lagi, sampai akhir perbincangan, istrinya tak kunjung memberitahukan kemana ia akan pergi. Ternyata hal itu memang sudah dirancang dan diatur oleh Roger. Semua itu demi keselamatan keluarga kecilnya. Saat ini Claude sudah kebakaran jenggot sampai-sampai memasang bayaran $1 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh keluarga Don. Sinon, tu vas mettre sa vie en danger. C'est le prix à payer. Ditinggalkan oleh istri dan anaknya tanpa kejelasan, tentu saja membuat Don benar-benar depresi. Ia sempat tak ingin makan berhari-hari dan Roger mulai khawatir dengan keadaannya. Makanya malam itu ia kembali menjenguk Don di sel. Roger berjanji akan membantunya keluar dari masalah ini, termasuk mendapatkan kembali keluarganya. Akhirnya polisi memiliki bukti yang cukup untuk menangkap Claude. Begitu hari persidangan tiba, Don dipersiapkan sedemikian rupa untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Sesuai janjinya, Roger benar-benar memberikan pengawalan terbaik demi memastikan keselamatan Don. Puluhan personel diturunkan untuk menjaganya dari berbagai sisi dan orang-orang sudah tak sabar untuk mendengarkan kesaksiannya. Donald Lavoie témoignera.
Berkat kerjasama Don, Claude akhirnya dijatuhi pidana 25 tahun penjara. Don bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap tak kurang dari 10 kasus pembunuhan yang Claude perintahkan kepadanya. Sedangkan Don hanya dijatuhi pidana 8 tahun penjara atas kasus perampokan yang terakhir kali. Dan begitu ia bebas, pemerintah langsung memberikannya identitas baru agar bisa terbebas dari kejaran para mafia. Dan dengan begitu Pilan pun tamat